Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kalian dan keluarga. Amin. Sebelum memulai pembelajaran daring ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum mengawali pembelajaran PMK hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan taufik serta hidayahnya, kita diberikan kesehatan lahir maupun kesehatan batin, sehingga bisa beraktivitas sehari-hari. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Dan tak lupa saya juga mengingatkan pada kalian selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19, serta berikhtiar untuk melakukan vaksin sehingga bisa terhindar juga dari COVID-19. Anak-anakku kelas 11 TKRO, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan kata-kata bijak untuk memotivasi kalian. Yang pertama, orang bijak akan belajar ketika mereka paham dan bisa. Sedangkan orang yang bodoh belajar hanya karena terpaksa. Yang kedua, jika menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Dari kata-kata bijak itu dapat kita simpulkan, kita harus selalu siap untuk terus belajar, terus menimba ilmu, dan siap untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem utama engine dan mekanisme katup. Ya, pada pembelajaran mesin kendaraan ringan. Kompetensi dasar yang pertama menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kedua, merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Indikator pencapaian kompetensi mengklasifikasikan komponen-komponen sistem utama engine dan mekanisme katup beserta fungsinya. Yang kedua, memahami cara kerja sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang ketiga, menentukan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang keempat, melakukan pemeriksaan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kelima, melakukan perawatan berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengklasifikasikan komponen sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara kerja sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan cara perbaikan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan pemeriksaan sistem utama engine dan mekanisme katup. Yang kelima, peserta didik dapat melaksanakan perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Untuk pretest, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah mesin bekerja? Yang kedua, komponen apa sajakah yang ada dalam sebuah mesin? Yang ketiga, bagaimana mekanisme katup dapat mendukung kinerja mesin? Perhatikan tayangan berikut ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. A car engine generates power from the expansion of compressed air in a contained cylinder with the help of fuel. That is why it's called as an internal combustion engine. Before getting into the working, let's see the main parts involved in the working of an engine. First, the crankshaft. This is the part which converts the linear motion of the piston to a rotational force. Next, the pistons and the piston rods. The pistons will be pushed down by the expansion of compressed air,
and turns the crankshaft. And the valves, which controls the flow of air and fuel into the cylinders. These valves are driven by the intake camshaft, and the exhaust camshaft, and the camshafts are driven by the crank itself, using a timing belt. There will be idler pulleys, and a tensioner pulley, to hold the belt tight in place. This here, is the internal structure, of a 4-stroke, inline 4-cylinder, DOHC engine, which is commonly found in most hatchback and sedan cars. A 4-stroke engine should pass through 4 different strokes, to complete one cycle to produce power. They are intake, compression, power, and exhaust stroke. The crank to camshaft ratio is 2:1. Which means it will take 2 crank revolutions, to complete 1 camshaft revolution. And the camshafts are designed in a responsive manner, to open or close based on the corresponding strokes, of each cylinder. Let's take a look at a single cylinder, and see how a 4-stroke engine works in detail. In order to ignite the air-fuel mixture, a spark plug is used. This will ignite the compressed air-fuel mixture, with the help of an electrical spark. We will take it down by each stroke. The intake stroke. The inlet valve opens and the downward movement of the piston creates a suction. This pulls the air-fuel mixture into the cylinder. Once the air-fuel mixture is in the cylinder, compression stroke begins compressing the mixture. At this time both inlet and outlet valves stays closed. At the end of compression stroke, the air-fuel mixture is ignited by the spark plug. The explosion exerts pressure and pushes the piston down. This is the power stroke which produces power to the crank. At the exhaust stroke, the outlet valves opens and the piston pushes out the burned gas. The cycle starts again from intake stroke, keeping the engine running and produces power. For a carburetor engine, the air and fuel are mixed inside the carburetor assembly, and fed to the cylinders. In the case of a fuel-injected engine, the fuel is injected into the intake manifold, or directly into the cylinders. Since only a power stroke produces power, you may wonder how the engine turns continuously. Well, the answer is in the crank itself. The flywheel and the crank counterweights provides momentum, which keeps the crankshaft from stopping immediately. For a 4-cylinder engine, considering any time instance, one cylinder is always in power stroke, which produces more power and less vibrations comparing to a single-cylinder engine. And that is how a car engine produces power in simple. Thanks for watching, and stay tuned for more presentations from Autotech Labs. Setelah melihat tayangan tadi, kalian bisa membayangkan bagaimana kinerja dari sebuah mesin, terus komponen apa saja yang mendukung kinerja mesin tersebut, terus bagaimana mekanisme katup. Selanjutnya, bagaimana fungsi masing-masing komponen pada sistem utama engine. Di sini kita akan membahasnya sistem utama engine. Sistem utama engine di mana siklus kerja mesin atau engine terbagi menjadi 2, yaitu mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Sebuah kendaraan dapat bergerak karena mesin mengkonversi bahan bakar menjadi sebuah tenaga. Bahan bakar menghasilkan pembakaran di ruang bakar, kemudian dikonversi menjadi gerak translasi oleh piston. Setelah itu dikonversi lagi menjadi gerak rotasi oleh crankshaft atau poros engkol, yang selanjutnya akan diatur percepatan putarannya oleh transmisi, sebelum akhirnya memutarkan roda. Dalam prosesnya, mesin mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan untuk menghasilkan tenaga mekanis. Ada bagian komponen yang selalu bergerak dan bagian komponen yang tidak bergerak. Selain itu, ada beberapa bagian kelengkapan dari komponen yang diperlukan agar performa engine dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan. Komponen utama mesin dan kelengkapannya dapat kita jelaskan pada bagian berikut ini. Engine terdiri dari 2 bagian utama dan bagian kelengkapannya.
pada bagian utama terbagi menjadi dua, bagian bergerak dan bagian tidak bergerak. Pada bagian bergerak terdiri dari komponen piston, connecting rod, crankshaft, flywheel, dan mekanisme katup. Terus untuk bagian tidak bergerak terdiri dari cylinder head, cylinder block, oil pan, gasket, dan manifold. Terus bagian kelengkapannya terdiri dari sistem pelumasan, sistem pendinginan, sistem bahan bakar, sistem pengapian, dan sistem pemasukan dan pembuangan. Untuk konstruksi mesin bensin itu sendiri, yang pertama ada cylinder head cover, terus cylinder head, kemudian untuk piston, terus cylinder block, crankshaft, oil pan, connecting rod, dan camshaft. Untuk tugas kali ini yaitu salah satu komponen yaitu piston. Untuk itu silakan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa fungsi piston? Yang kedua, sebutkan nama bagian-bagian dari piston. Yang ketiga, apa yang dimaksud dari piston clearance? Yang keempat, sebutkan jenis-jenis ring piston dan fungsinya. Yang kelima, yang kelima, apa yang dimaksud dari celah ujung ring atau ring and gap? Untuk tugas ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada tempat yang sudah kita sediakan di model. Ya. Selanjutnya setelah tugas selesai, kemudian ada tes formatif tentang piston, silakan itu dikerjakan ya pada model. Sumber belajar itu berikut seperti pada berikut ini. Silakan kalian bisa searching pada link yang tertera dan akan saya tampilkan pada model juga. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu kita membahas tentang komponen utama engine, terutama piston. Untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya akan membahas komponen-komponen yang lain. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.